Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, baik lagi nih sama aku Hana Firdaus Kusuma. Jadi di video kali ini aku bakal bahas tentang suatu kisah inspiratif yang ada di sekitar aku nih. Kalian penasaran apa sih kisahnya? Langsung aja check it out. Jadi teman-teman, cerita ini, kisah inspiratif ini aku dapetin langsung dari sumbernya, yaitu oleh Ibu Tri. Ini Ibu Tri. Jadi Ibu Tri ini merupakan bendahara di perkumpulan tersebut. Perkumpulan apa sih? Lebih jelasnya aja. Nah, jadi perkumpulan ibu-ibu ini mereka menyebutnya dengan nama ibu-ibu nasi bungkus. Kenapa nasi bungkus? Jadi, teman-teman, ibu-ibu ini tuh mereka mengumpulkan uang pure dari dana mereka sendiri untuk memakmurkan lingkungannya. Nah, jadi memakmurkan lingkungannya ini, teman-teman, mereka ini mengerjakannya dengan konsep sedekah. Jadi uang-uang tersebut mereka kelola, mereka gunakan untuk bayar listrik masjid, memberikan santunan kepada anak yatim, memberi nasi bungkus atau makan-makan itu setiap bulannya di lingkungan sekitar mereka. Masya Allah banget kan. Terus awal mulanya gimana sih nak? Akhirnya ibu-ibu ini inisiatif buat melakukan hal kegiatan bermanfaat tersebut gitu. Jadi awalnya Ibu Tri dan dua temannya ini mereka tidak sengaja melihat tukang bangunan. Tahu nggak sih teman-teman, tukang bangunan yang kayak ngangkut pasir gitu. Jadi sebelum truk pasirnya datang, mereka tuh kayak di jalanan duduk nungguin, bengang-bengong, kayak gak ngapa-ngapain gitu. Terus ibu-ibu ini nggak sengaja melihat mereka, itu kayak inisiatif kayak kasihan ya mereka kayak bengong-bengong gitu, pasti kayak belum makan, gak ada kerjaan gitu. Terus mereka inisiatif nih kayak coba kita bikin nasi yuk gitu, bagi-bagi ke mereka gitu. Terus mereka ibu-ibu ini juga ngelihat pemulung yang kayak di jalan-jalanan gitu, kayak kasihan gitu loh, iba gitu ngelihatnya. Akhirnya dari pemikiran tersebut nih, dari nggak sengaja ngelihat itu, mereka bikinlah nasi bungkus yang awalnya cuma 30 bungkus untuk tadi pemulung tadi, tukang bangunan tadi. FYI teman-teman, ini latar waktunya adalah 10 tahun lalu atau tepatnya 2012. Jadi ibu-ibu ini punya inisiatif untuk melakukan kegiatan amal tersebut tuh 10 tahun yang lalu gitu. Yang mana ekonomi 10 tahun yang lalu tuh masih yang kayak ya gitu kan, masih kayak seadanya. Jadi kayak awalnya masih 30 bungkus nih teman-teman setiap jadi mereka setiap bulan ibu-ibu ini ngumpulin uang seadanya, terus bikin 30 bungkus untuk 30 bungkus nasi untuk dibagiin kepada tadi pemulung, tukang bangunan yang ada di sekitar mereka. Nah, terus seiring berjalannya waktu nih, makin tahun per tahun, ganti bulan, jadi yang ikut tuh banyak. Jadi kayak banyak teman-teman ibu-ibu ini tuh kayak kegiatan apa nih, wah seru banget, Masya Allah banget gitu. Akhirnya banyak nih volunteer yang mau ikutan bantu pemulung-pemulung ini. Jadi kayak nyumbang dana lah istilahnya gitu. Akhirnya sekarang nih project atau agenda dari ibu-ibu ini teman-teman, per bulannya atau tepatnya di minggu kedua, mereka ini menyiapkan 100 bungkus nasi untuk dibagikan kepada warga-warga sekitarnya. Terus jadi ada agenda setiap bulanan gitu teman-teman. Nah, setiap 3 bulan sekali mereka menyiapkan 300 bungkus untuk diserahkan ke masjid-masjid. Nah, terus setiap bulannya juga mereka nih, itu tadi aku yang seperti yang aku sudah bilang, jadi mereka juga bayar listrik masjid. Terus mereka bagi-bagi santunan ke anak-anak yatim piatu di sekitar mereka. Terus mereka juga ada agenda untuk warga sekitar yang mereka kenal. Jadi warga di lingkungan sekitar mereka kalau misalnya ada yang meninggal, mereka menyiapkan 3 makanan, jadi 3 makanan lengkap gitu setiap 3 hari gitu. Kayak Masya Allah banget ya, kayak maksudnya kita nih yang masih muda kok nggak terpikir untuk melakukan hal-hal bermanfaat kayak gitu. Itu Masya Allah banget. Nah, terus aku juga mau ngasih tahu kenapa sih aku milih kisah ini gitu. Karena teman-teman, FYI aja, aku juga pernah disuruh bantuin bagi-bagi makanan di kelompok ibu-ibu tersebut. Kemudian tuh kayak suatu hari aku tuh ngasih makanan ke pemulung gitu. Pemulung itu kakek-kakek udah tua banget gitu. Jadi aku disuruh nih ngasih makanan itu gitu. Bahana tolong kasih gitu. Terus aku bantuin kan ngasih. Ternyata teman-teman
sedih banget. Terus kayak experience-nya kayak kita cuma ngasih nasi bungkus satu gitu ya, tapi apa yang kita dapat tuh lebih dari itu. Mereka tuh malah kayak yang doain, yang kayak doa kita ngasihnya satu bungkus tapi mereka doainnya 10 gitu. Jadi kayak ya Allah Mbak, semoga berkah ya, semoga umurnya panjang, semoga sukses kayak gitu tuh. Jadi kayak ya Allah kok segitu, kayak impactnya gede banget gitu. Kita cuma ngasih satu nasi bungkus tapi didoainnya tuh berkali-kali lipat, yang seperti yang kita tahu. Bahkan kita tuh sebenarnya hidup di dunia tuh dibutuh doa gitu nggak sih? Sedih banget, kayak bapak-bapaknya udah kakek-kakek gitu. Jadi kayak ya Allah, itu tuh bener-bener kayak menggugah hati banget sih. Jadi aku tau lah alasan kenapa ibu-ibu ini masih bisa istiqomah sampai sekarang tuh pasti karena mereka itu. Karena mereka dan ibu-ibu ini tuh mereka ikhlas dari hati mereka ngelakuin itu, bukan buat ria, bukan buat nyari sensasi atau apa. Kayak emang bener-bener pure mereka ingin berbagi untuk memakmurkan lingkungannya gitu. Insya Allah banget sih, patut dicontoh banget buat kita-kita yang masih muda. Biar, karena kan seperti kita tahu juga teman-teman, setiap harta kita ini tuh ada hak mereka gitu. Sama satu hal lagi deh teman-teman, kayak kita tahu kan di dalam Al-Quran pun Allah mengumpamakan sedekah itu seperti kita nanam satu biji tanaman. Terus mana tanaman dari satu biji itu tumbuh 7 bulir benih, setiap benihnya ngeluarin 100. Jadi kayak Allah tuh pasti bakal ngelipat gandain kebaikan yang kita lakukan. Jadi kalau misalnya kita sedekah nih yang awal cuma satu nasi bungkus, tapi mungkin dengan satu nasi bungkus itu nanti bisa rezeki kita lancar, atau kayak sekolah kita jadi lancar, jadi lulus cepet, atau dapat jodoh gampang. Jadi kayak banyak banget manfaatnya gitu. Kadang kita takut atau kayak ragu untuk memulainya, padahal Allah tuh Allah tuh ngejanjiin banyak banget hal-hal yang lebih baik. Allah tuh kayak bakal melipat gandakan setiap hal baik itu gitu. Cuman kita kadang masih ragu. Itu sih yang kayak harus di bold gitu. Jadi kayak semoga kisah ibu-ibu tadi tuh bisa jadi inspirasi kita, biar kayak yuk sedekah yuk gitu. Kalau misalnya nggak sekarang kapan lagi gitu. Toh juga kita hidup di dunia nyari uang tuh ujungnya juga buat apa gitu. Nanti ujungnya juga kita mati, terus uang itu nggak kepake gitu. Kan yang kita butuhin apa pahalanya kan gitu. Jadi semoga kisah ibu-ibu tadi bisa jadi inspirasi buat kita sebagai anak muda nih, biar kayak yuk terbuka yuk pandangannya gitu. Kayak lihat loh orang-orang, gak usah kayak mikir sedekah yang kayak mau sedekah buat Palestina, nggak apa-apa, maksud aku buat Palestina atau buat yang di mana gitu. Tapi sedangkan kayak orang-orang di sekitar kita sebenarnya jauh lebih butuhin gitu. Kadang kita kurang aware sama hal-hal kayak gitu yang ngasih teman-teman. Jadi semoga, aku harap banget cerita tentang ibu-ibu tadi, hal-hal yang dilakukan ibu-ibu tadi bisa menjadi inspirasi buat kita. Semoga kita bisa ngelakuin hal yang sama kayak gitu. Amin. Oke teman-teman, makasih sudah dengerin ceritaku tentang kisah inspiratif Ibu Tri dan teman-temannya. Semoga bermanfaat buat aku, buat teman-teman, buat orang-orang yang nonton video ini. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.